Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhayati dengan NIM 711039. Di sini saya akan memaparkan materi tentang tindak pidana korupsi di Indonesia, yang dimana ini merupakan tugas dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Baik, untuk selanjutnya saya akan langsung saja memaparkan materi tentang pengertian tindak pidana. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu strafbarvet. Strafbarvet terdiri dari 3 kata, yakni straf, bar, dan vet. Straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum, bar diterjemahkan dapat atau boleh, sedangkan vet diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana atau yuridis normatif. Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana. Menurut para ahli, yaitu menurut Simon, pengertian tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Yang untuk selanjutnya yaitu hukum pidana korupsi di Indonesia. Hukum pidana korupsi di Indonesia sendiri yaitu menurut pasal 2 Undang-Undang Tipikor menyebut hukuman penjara bagi koruptor paling sedikit 4 tahun penjara. Maksimal hukuman penjara bagi koruptor adalah 20 tahun. Selain itu, Undang-Undang Tipikor mengatur denda bagi koruptor paling kecil yaitu 200 juta, denda paling besar yaitu 1 miliar. Undang-Undang Tipikor juga mengatur hukuman mati bagi koruptor yang korupsi saat negara dalam keadaan bahaya. Aturan itu tak dicantumkan dalam KUHP. Dalam hal tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dilakukan dalam keadaan tertentu. Pidana mati dapat dijatuhkan, bunyi pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana. Seperti apa sih ciri terjadinya korupsi? Yang pertama yaitu dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang kedua merahasiakan motif ada keuntungan yang ingin diraih, yang ketiga berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu, yang keempat berlindung di balik pembenaran hukum, yang kelima melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum, yang keenam mengkhianati kepercayaan, dan yang terakhir yaitu umumnya sudah merahasia kecuali sudah membudaya. Apa sih penyebab terjadinya korupsi? Yaitu salah satu teori korupsi menurut Jack Bolgon teori menyebutkan bahwa faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Di Indonesia sendiri pasti banyak sekali kasus korupsi. Salah satunya yaitu kasus pejabat pajak, yaitu Rafael Alun Trisambodo resmi menjadi tersangka kasus gratifikasi. Rafael Alun Trisambodo resmi menjadi tersangka kasus gratifikasi dan KPK menyebut Rafael Alun diduga menerima gratifikasi sekisar 90.000 US dollar atau senilai 1,3 miliar. KPK juga menyebut telah menemukan bukti yang cukup terkait kasus korupsi. Ketua KPK yaitu Firly Bahuri mengatakan Rafael menerima gratifikasi dari sejumlah wajib pajak atas pengkondisian atas kemauan pemeriksaan perpajakannya. Selain itu, KPK menyebut Rafael memiliki perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi pembukuan dan perpajakan bernama PT AME. Rafael disebut aktif berperan memberikan rekomendasi kepada wajib pajak terhadap permasalahan pajak yang dialaminya. Jadi, RAT punya pekerjaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi terkait pembukuan dan perpajakan. Adapun yang menggunakan jasa PT AME adalah para wajib pajak yang diduga memiliki permasalahan pajak, khususnya terkait kewajiban pelaporan pembukuan perpajakan melalui DJP, kata Ketua KPK Firly dalam konferensi pers. Untuk selanjutnya, gratifikasi. Apa sih yang dimaksud dengan gratifikasi?
Definisi gratifikasi yaitu dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 20 2001 KPK. Penjelasan terhadap pasal 12B yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi banyak terjadi dalam kasus penggadaan barang dan seringkali mengurangi efektivitas dan efisiensi pengadaan barang dan jasa. Gratifikasi juga untuk pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat memicu konflik kepentingan yang mengaruhi kerja dan keputusannya dalam kebijakan serta pelayanan publik. Serta dalam arti luas, gratifikasi yaitu meliputi penerimaan atau pemberian, yang salah satunya itu seperti uang atau barang atau komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, serta hiburan berupa undangan, makan, musik, film, opera, drama, ataupun berupa permainan olahraga dan berpariwisata. Untuk selanjutnya yaitu pendapat sendiri ya, seperti apa sih kenapa di Indonesia masih saja merajalela kasus korupsi tersebut? Apakah yang salah itu yang melakukan atau kurangnya hukum di Indonesia? Apalagi kan yang melakukan kebanyakan pejabat yang mengerti hukum. Harusnya hukum di Indonesia sudah bisa membuat efek jera terhadap pidana koruptor. Jadi yang salah memang sifat keserakahannya yang memang dimiliki oleh setiap orang. Pemerintah menurut saya sudah memberikan kebijakan yang memang seharusnya, yang harusnya pun itu pun harus memberikan efek jera bagi koruptor tersendiri. Mungkin cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam ucapan dan kata-kata saya. Untuk selanjutnya yaitu referensi dari materi ini dari Jurnal Cakrawala Hukum volume 18 nomor 1 Juni 2013 halaman 188 sampai 196, yaitu berjudul Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu dari http://newsdetik.com, yaitu berita duga ex-pejabat pajak Rafael Alun manipulasi jual beli rumah. Yang selanjutnya itu 4 Triandri Masih, Hukum Pidana Asas-asas Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia. Baik, untuk selanjutnya saya mohon izin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.